Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Yuliani dari kelompok 6 kelas X5I. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengambilan keputusan investasi. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari investasi. Investasi merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Nah, keputusan investasi itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, keputusan investasi juga berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Nah, adapun dasar-dasar untuk pengambilan investasi ada 3, yaitu pertama return, yang merupakan sebutan untuk keuntungan yang didapat dari menanam dana pada sebuah instrumen investasi. Nah, ada 2 jenis return pada konteks manajemen investasi. Yang pertama, return harapan, yang merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah return aktual atau yang terjadi, yang merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Adapun dasar yang kedua yaitu risiko, yang merupakan sebutan untuk kerugian yang dialami oleh investor karena berbagai faktor kebanyakan. Nah, risiko terjadi karena hal-hal yang tidak terduga, strategi yang tidak matang, dan kesalahan pada kalkulasi dan analisis seorang investor. Nah, yang ketiga yaitu hubungan tingkat risiko dan return harapan, yang merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Maksudnya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return harapan atas aset tersebut. Demikian pula sebaliknya. Nah, dalam mengambil keputusan investasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guna mendapatkan solusi terbaik dan strategi investasi. Yang pertama yaitu penentuan tujuan berinvestasi. Nah, pada tahap ini, investor harus tahu apa tujuan mereka dalam berinvestasi. Apakah itu jangka panjang atau pendek, risiko tinggi dengan potensi keuntungan yang tinggi, atau risiko rendah tapi dengan keuntungan yang rendah. Nah, yang kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Pada tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan, dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Nah, keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia, contohnya seperti saham, obligasi, properti, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Nah, terdapat 2 strategi portofolio yang bisa dipilih. Yang pertama, strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang baik. Nah, adapun strategi portofolio pasif meliputi aktivitas informasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Nah, yang keempat yaitu pemilihan aset. Nah, tahap ini bertujuan mencari kombinasi portofolio efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return harapan tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Begitupun sebaliknya, menawarkan return harapan tertentu dengan tingkat risiko terendah. Yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap final, yaitu apakah keputusan investasi sudah layak atau belum. Jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya hingga mencapai keputusan investasi yang paling optimal. Nah, adapun beberapa tips atau cara dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat ada 8. Yang pertama yaitu mengenali dulu jenis investasinya. Nah, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, alangkah baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu jenis investasi yang menguntungkan dan tidak menimbulkan risiko. Kenapa? Karena hal ini akan mempermudah tujuan investasi di masa yang akan datang dan kelak tidak menyebabkan kerugian yang besar alias risikonya rendah. Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan dan kebijakan. Nah, menentukan atau menetapkan tujuan investasi akan lebih memaksimalkan hasil dari keputusan investasi tersebut. Kenapa? Karena tujuan investasi akan lebih memotivasi investor dalam melakukan yang terbaik untuk perencanaan keuangannya dengan investasi menjadi bagiannya. Nah, setelah menetapkan tujuan investasi, langkah selanjutnya adalah menentukan kebijakan investasi. Nah, kebijakan yang ditetapkan oleh setiap investor berkorelasi atau berhubungan dengan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.
Nah, adapun yang ketiga yaitu menetapkan strategi portofolio investasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua strategi portofolio, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang keempat, melakukan diversifikasi, yaitu satu cara untuk mengendalikan risiko, karena walaupun berinvestasi pada beberapa aset investasi yang kita miliki, diversifikasi dikaitkan sebagai strategi untuk menyempurnakan portofolio. Nah, yang kelima, menghitung tingkat keuntungan dan risiko. Sebagai pemodal, kita harus bisa menghitung dengan cermat atas dua hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Maksudnya, kita juga harus siap menanggung risiko yang besar pula. Nah, yang keenam adalah menentukan jangka waktu investasi. Menentukan jangka waktu investasi di awal bisa membantu dalam menentukan beberapa kisaran risiko yang kelak ditanggung. Biasanya, orang yang berinvestasi untuk jangka panjang dapat menanggung risiko yang lebih besar, disebabkan karena investasi saham memiliki fluktuasi yang tinggi dari waktu ke waktu. Nah, yang ketujuh, mengenali karakter diri sendiri. Sebagai investor, karakter investor pada umumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengambil risiko yang biasanya bersifat agresif dan spekulatif. Yang kedua, penghindar risiko yang cenderung menghindari berita dan surat kabar atau sumber media berita lainnya agar tidak mengganggu rencana keputusan investasi. Nah, yang ketiga adalah netral yang cenderung lebih fleksibel tapi tetap bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Nah, yang kedelapan adalah evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi dilakukan secara rutin guna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio dengan lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.